kadang-kadang itu bukan kadang-kadang ya, bahkan kita itu ngerasa acuh-acuh aja gitu. Yang penting begadang, wah kuat, gua baru tidur 2 jam kok, 1 jam itu jadi sesuatu kebanggaan gitu. Nah, di sisi acuh ini dok, misalnya kita membiarkan nih si ya aritmia ini kan kita nggak sadar ataupun sadar kita mengacuhkan, paling buruk itu dampaknya kayak gimana dok? Kalau kita ketemu orang di mana ujungnya ke kafe, ujungnya malu kalau mesen es teh ya kan, mesen kopi gitu kan ya. Tahu-tahu udah 2 gelas, 3 gelas, 5 gelas, nah di situ tiba-tiba deg-degan kencang tuh dok. Nah sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita sampai deg-degan padahal lagi tidak melakukan hal berat tuh dok? Ada ini nggak dok, tolak ukur heart rate maksimal gitu yang nggak boleh lewat dari situ? Ada. Kalau yang pakai smartwatch lebih enak tuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di podcast Obral Kesehatan. Obrolan bareng ahli kesehatan. Bersama saya, Dr. Adi Winata, dan tentunya partner saya, Bro Azhar. Oke. Jadi di sini kita akan membahas isu-isu kesehatan yang terupdate dan terkini, bro. Iya. Wah dok, sekarang kita bahas apa ya? Nah, ini bahasannya menarik nih, bro. Hari ini gue udah bawa ahlinya terkait dengan penyakit jantung dan pembuluh darah. Wah, jantung nih. Menarik jantung-jantungan. Iya. Biar nggak berdebar-debar. Jadi udah ada nih untuk narasumbernya Dr. Agung Ari Wibowo, SPJP. Atau dokter boleh perkenalkan nggak dok? Oke, halo, nama saya Dr. Agung Ari Wibowo. Saya SPJP ya, spesialis jantung dan pembuluh darah, bukan spesialis jantung paru-paru. Biasanya orang-orang SPJP taunya P-nya tuh paru-paru, tapi ini P-nya pembuluh darah. Saya praktek di Bandung, saya 3 rumah sakit prakteknya, ada di Rumah Sakit Utomo Hospital di Buah Batu, Kasih Bunda Cimahi, dan ada di yang paling jauh ya Rumah Sakit Majalaya. Jadi penghujung Bandung ada saya di mana-mana. Ada di mana-mana ini. Beredar di mana-mana dokter lengkap. Kalau mau touch ke dokter lagi nih, ada medsosnya nggak? Oh iya ada, saya ada medsos. Kalau di Instagram ada _ Agung Ari WP. Kalau di TikTok saya ada TikTok juga, ada Dr. Agung SPJP namanya. Mantap. Luar biasa. Biar kekinian gitu bikin TikTok juga. Ya lengkap ya. Lengkap banget. Jadi gini dok, teman saya nih Bro Azhar. Oke. Bro Azhar ini suka ngopi. Oke. Jadi ini fansnya kopi, fans berat dari kopi gitu, hardcore ya Bro Azhar ya. Tapi infonya sering berdebar. Jadi setiap habis minum, nggak tahu sih kopinya mungkin berapa gelas kali, mungkin bisa dilanjutin dulu. Ya biasa lah dok. Sekarang kan kalau kita ketemu orang di mana ujungnya ke kafe, ujungnya malu kalau mesen es teh ya kan, mesen kopi gitu kan ya. Tahu-tahu udah 2 gelas, 3 gelas, 5 gelas. Nah di situ tiba-tiba deg-degan kencang tuh dok. Nah sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita sampai deg-degan padahal lagi tidak melakukan hal berat tuh dok? Jadi kita bahas kopinya dulu ya, atau mau bahas sama jantungnya sekalian nih? Mungkin satu-satu dulu nih, biar kopinya dulu ya. Kayaknya. Siap, boleh. Jadi saya bukan ahli kopi ya, tolong dikoreksi aja. Cuma yang jelas kopi itu kandungannya ada banyak sekali ya. Salah satunya itu kafein. Nah kafein kalau dia sudah di atas batas moderat, di atas 400 mg, itu cenderung bisa mengakibatkan ada efeknya. Yang pertama namanya palpitasi. Palpitasi itu berdebar-debar. Gitu, apalagi ada yang istilahnya non-habitual. Non-habitual itu orang yang nggak pernah ngopi sebelumnya. Jadi memang ada efek meningkatkan detak jantungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga bisa meningkatkan tekanan darah. 5-10% bisa meningkat tekanan darahnya. Jadi normalnya tekanan darah kita kan 120/80. Nah, kalau minum kopi itu bisa naik 5-10%. Tapi efeknya itu temporary atau sementara aja. 60 menit naik, dia nanti bisa turun lagi. Gitu. Jadi kopi itu efeknya ada banyak sekali. Iya. Tapi secara itu aman aja ya sebenarnya detak jantungnya lebih cepat itu. Aman. Kalau misalnya dari minum kopinya aman. Kalau kita memang lagi minum kopi ya. Jadi mungkin biar enak saya bahas dari awal ya. Jadi detak jantung normal kita itu 60 sampai dengan 100 kali per menit. Ya. Jadi detak jantungnya normalnya 60 sampai 100. Kalau di bawah 60 itu lambat, namanya bradikardi. Kalau di atas 100 namanya takikardi. Nah, takikardi itu bisa normal kalau memang ada pemicunya. Contohnya misalnya Mas Azhar lagi olahraga. Nah, itu normal tuh. Dia akan meningkat detak jantungnya. Mas Azhar misalnya mau ujian, panik, naik tuh detak jantungnya. Mas Azhar lagi panik atau kesel, marah,
itu juga bisa naik. Nah, minum kopi salah satunya juga bisa meningkatkan karena ada si kafein yang tadi itu. Gitu. Jadi mungkin gini dok ya, mungkin aman selama sifatnya tadi masih sementara. Artinya memang pada saat minum kopi muncul keluhan, tapi setelahnya harusnya udah mulai nurun lagi. Iya, nanti menghilang lagi. Menghilang lagi. Kecuali kalau setelah minum kopi pun masih terus-terusan berdebar. Itu mungkin harus diperiksain bro. Saya tuh jadi agak kepikiran dok waktu saya general check up itu kan ya. Itu juga mungkin kekhawatiran kita dengan istilah-istilah medis gitu ya. Ada yang detak jantung dan macam-macam, itu ada tulisan aritmia itu. Nah itu saya juga nggak tahu ini apakah karena saya terlalu stres atau bahkan tadi ngopinya terlalu banyak atau gimana itu dok. Itu apa sih dok ya aritmia itu dok? Jadi aritmia itu kita kalau ada istilah kita baca dari jadi istilahnya kita artikan ke Indonesia aja dulu. Aritmia, ritme jadi tidak beritme. Gitu, mudahnya sih begitu. Jantung kita itu secara normal dia memiliki irama, ketukannya sama kayak tuk tuk deg deg deg. Aritmia itu tidak berirama, jadi kayak bisa deg 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 kosong dulu deg deg, jadi tidak deg deg deg. Jadi antar ketukannya tidak sama, antar detak jantungnya tidak sama. Itu aritmia yang pertama tuh seperti itu. Jadi ada ketidaksesuaian detak jantung antara satu dan yang lainnya. Aritmia itu penyebabnya bisa dari faktor jantungnya sendiri atau dari faktor eksternal. Kayak gitu. Nah, eksternal misalnya gimana? Contohnya kalau pada usia muda nih, misalnya paling sering kalau orang yang suka begadang, minum kopinya misalnya banyak sekali, itu bisa memicu juga aritmia. Atau kalau yang memang sudah punya penyakit jantung sebelumnya, gitu. Cuma untuk tahu nih pasien aritmianya dari jantung atau non jantung harus diperiksa dulu. Periksa lebih lanjut dulu ya. Gitu. Jadi aritmia itu bisa dibilang ritmenya ini tidak beraturan gitu ya. Nah dok, mungkin pendengar kita juga pengen tahu nih bahayanya memang apa sih dok dari aritmia? Aritmia prinsipnya jantung itu memompakan darah ke seluruh tubuh kita. Dia membawa oksigen, dia bawa nutrisi. Nah, kalau yang setiap detak jantung membawa nutrisi yang kita perlukan, kebayang dong. Kalau detaknya tidak teratur, berarti suplainya juga tidak bagus. Gitu. Kalau nantinya dibiarkan terus-menerus, bisa jadi masalah ke jantungnya. Betul. Cuma aritmia itu ada yang bahaya, ada yang tidak bahaya. Ada yang hilang sendiri, ada yang harus pakai pengobatan. Jadi tetap semuanya harus diperiksakan dulu ke dokter jantung. Gitu. Menarik juga. Nah, dok, maksudnya ada yang bisa hilang sendiri, ada yang harus diobatin gitu. Betul. Yang kayak gimana yang bisa diobatin dan bagaimana yang bisa sembuh sendiri itu dok? Jadi kalau contohnya nih ya, kalau untuk yang menentukan bisa hilang sendiri atau tidak, pertama-tama kita harus tahu dulu ini penyebabnya dari jantungnya sendiri atau faktor eksternal yang tadi. Gitu. Jadi harus datang terlebih dahulu. Kalau misalnya penyebabnya karena faktor eksternal, kita obatin faktor eksternalnya tersebut. Misalnya pasiennya ternyata punya masalah kelenjar. Gitu, itu kita obatin masalah kelenjarnya. Ternyata pasiennya berdebar-debar itu karena ada infeksi, kita obati infeksinya. Gitu. Atau yang paling tadi tuh, misalnya karena minum kopi. Ya kalau minum kopi dia hilang sendiri, itu tidak masalah. Gitu. Cuma kita tidak bisa langsung, yang ini bisa diobatin, ini tidak bisa diobatin. Prinsipnya harus diperiksa dulu jantungnya ini sebenarnya ada masalah atau tidak. Gitu. Nah mungkin gini dong, pemeriksaannya memang seperti apa sih? Jadi misalkan Bro Azhar tadi ada keluhan palpitasi ya, berdebar-debar pasca minum kopi. Kemudian kalau datang ke dokter itu pemeriksaannya apa aja dok yang diperiksa? Jadi kalau pemeriksaan jantung tuh ada banyak sekali ya. Yang paling mudah dan hampir bisa ditemui di mana-mana itu adalah EKG. Atau rekam jantung. Mungkin pernah lihat ya kalau di film ada yang kayak rumput naik turun, nah itu EKG. Yang ditempel banyak di sini namanya lead, itu adalah pemeriksaan rekam jantung. Nah, jantung itu sama kayak mobil, sama kayak alat listrik. Dia punya arus kelistrikannya sendiri. Jadi listriknya dulu keluar, baru jantungnya berdetak. Nah, EKG itu untuk melihat aktivitas listrik jantung. Kalau ada masalah di aritmia, nanti kebaca arus kelistrikannya ada masalah. Kebayang nggak? Kebayang. Berarti baru tahu ya, jantung aja ada arus listriknya. Pernah lihat ini Mas Azhar di film EKG-nya atau orang yang meninggal EKG-nya lurus. Nah itu nggak ada aktivitas listrik jantung. Atau pernah lihat yang kayak gini, yang lalu dikasih setrum. Nah itu listriknya nggak beraturan. Itu salah satunya. Gitu. Ini sinetron dibawa ke podcast ini. Biar gampang. Dok, ini boleh melanjutkan? Boleh. Misalnya
ada dampaknya kan sebenarnya tadi pemicunya kan ya mungkin apalagi anak-anak muda ya, kita kan suka begadang kan, kopi, rokok, pokoknya segala macam itulah. Nah dok, tapi dampaknya kadang-kadang itu bukan kadang-kadang ya, bahkan kita itu ngerasa acuh aja gitu, yang penting begadang, wah kuat, gua baru tidur 2 jam kok, 1 jam itu jadi sesuatu kebanggaan gitu. Nah di sisi acuh ini dok, misalnya kita membiarkan nih si ya aritmia ini kan kita nggak sadar ataupun sadar kita mengacuhkan, paling buruk itu dampaknya kayak gimana dok? Oke, jadi tadi yang saya bilang ya, detak jantung itu membawa, setiap satu kali detak jantung itu membawa darah yang terisi ada suplai oksigen dan juga ada nutrisi ke sana. Jadi ketika itu terganggu, nantinya bisa sampai dengan ada gangguan di jantung. Paling parah ada namanya TIC, tachycardia induced tachyarrhythmia induced cardiomyopathy. Jadi bisa sampai jantungnya jadi bengkak, jadi masalah gagal jantung. Cuma itu pada masalah yang serius, gitu. Tapi tidak semua aritmia menjadi seperti itu. Jadi memang harus, istilahnya kayak Mas punya handphone nih rusak, harus dilihat dulu nih, dibongkar dulu kan, yang rusaknya yang mananya gitu. Karena semua penyakit, termasuk penyakit jantung itu selalu dibagi menjadi 3. Ada ringan, ada sedang, ada berat. Kasus berat aritmia bisa jadi itu, bisa jadi TIC namanya, tachycardia induced cardiomyopathy. Iya, berarti kita nggak boleh saling berbangga nih ya. Kalau misalnya, gue baru tidur 1 jam, 2 jam ya kan, keren banget ya. Itu kejadiannya ya dok. Iya. Nah dok, menariknya kan sekarang gini, jam tangan itu Mas Azhar kayaknya pakai tuh. Iya benar. Nah, smartwatch kan banyak tuh smartwatch yang udah bisa mengukur heart rate, detak jantung. Iya. Akurasinya kalau pengalaman dari dokter bagaimana? Itu ini bisa juga ngebantu nggak? Ini juga lagi rame nih, banyak pasien saya yang sebenarnya terbantu juga karena ada. Karena biasanya orang acuh. Saya sehat, capean nih gitu. Tahu-tahu alarm di smartwatch-nya bunyi. Itu saya udah berapa kali dapat. Nah, jenis aritmia itu ada banyak sekali, dok. Ada yang tadi kan saya bilang ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, untuk smartwatch ini rata-rata yang setahu saya yang sudah disertifikasi itu untuk membaca atrial fibrilasi namanya. Ya, jadi jenis aritmia itu ada banyak sekali Mas, gitu. Nah, yang bisa disertifikasi, yang sudah ada sertifikasi dan terbukti ini emang ada penelitiannya dan bisa dipakai itu hanya untuk membaca gelombang yang namanya atrial fibrilasi. Jadi sebenarnya kalau memang yang terdeteknya atrial fibrilasi pakai smartwatch bisa. Tapi untuk gelombang yang lain setahu saya masih belum. Apa itu dok? Tadi fibrilasi tadi. Ini jantung lu gini nih. Dia berdetak, dek, dek, dek. Ini hanya fibrillate, hanya bergetar saja. Jadi pompanya gini, dek, 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 bergetar, dek, gitu. Jadi pompanya tidak maksimal, gitu. Itu bisa dideteksi oleh smartwatch atau bisa, kalau saya nggak salah, bisa ngebaca namanya irama jantung tambahan lah bahasa awamnya. Jadi jantung kan tuk, tuk, tuk. Ternyata ada satu detak jantung gini, tuk, 2, 3. Nah, ada satu yang nggak normal, itu namanya irama jantung tambahan, bisa kebaca juga di smartwatch. Tapi itu tadi, itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar diagnosis, hanya bisa membantu saja sebagai tanda awal. Jadi kalau jamnya udah bunyi, udah warning, dipastikan lagi diperiksa ke dokter spesialis jantung. Jadi lumayan ngebantu tuh. 3 hari berturut-turut jantung saya cepet banget. Terus sampai dimarahin suruh tidur. Betul. Karena begadang ya. Betul. Nah dok, itu kan tadi kita bahasnya penyakitnya, terus ya dampaknya ya dok ya. Terus tadi ada yang kelihatan dari jam tangan. Tapi dok, kalau misalnya kita tadi kan bahas sedikit tentang kopi. Sebenarnya ada nggak sih makanan minuman lain yang men-trigger itu semua atau bahkan menjadi antidotnya gitu kan, makan ini lebih sehat buat jantung gitu dok. Jadi ini sebenarnya bahasanya luas ya Mas. Jadi kopinya sendiri sebenarnya tadi kan kita bahasnya negatif kopinya nih. Kopi sendiri itu ada penelitiannya Mas. Jadi dari jurnal terbaru dan ada sebelum-sebelumnya juga ada, kopi bila dikonsumsi dalam jumlah moderate, jumlah sedang 2-3, itu ternyata kalau dikonsumsi jangka panjang dia memiliki efek bisa menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Jadi kopi juga ada manfaatnya. Tapi memang efek singkatnya, akutnya salah satunya itu bikin berdebar, gitu. Tapi ternyata dari penelitiannya kalau dikonsumsi secara rutin, dia bisa menurunkan efek terkena penyakit jantung. Tapi dengan catatan, kopinya kopi hitam. Bukan kopi yang dikasih gula aren, kopi yang dikasih topping enggak. Ini kopi, gitu black coffee yang masih murni, dikonsumsi dalam jumlah moderate,
dalam jangka waktu yang panjang itu bisa menurunkan insidensi terkena penyakit jantung gitu. Jadi dia ada manfaatnya dalam jangka panjang, walaupun mungkin di beberapa orang dok ya dalam jangka pendek ya menyebabkan tadi palpitasi jadi berdebar. Tapi dengan dosis 2 sampai 3 gelas. 3 gelas. Dosis moderate, dosis sedang masih oke. Brother mah sampai 5 gelas. Tapi gelasnya kecil-kecil. Ada juga espresso. Nah, sebenarnya juga ada tuh penelitiannya. Jadi yang oke itu kopi, black coffee, dia dibilang americano oke, terus apa sih namanya robusta tuh? Robusta apa latte biasa? Enggak, drip coffee. Javanese itu ya biasanya. Robusta tuh dibilang nggak terlalu oke. Kalau mau pakai espresso maksimal 2 shot. Pokoknya jumlah kafeinnya ketika di jumlah moderate itu jangan lebih dari 400 gram aja. Oh, berarti itu. Satu cangkir kan sekitar 700-120 dari penelitiannya. Jadi kalau moderate 2 kali 3 maksimal 400 miligram. Gitu. Jumlahnya segitu aja. Dan dikonsumsinya ada juga tuh penelitiannya. Paling bagus antara jam 9 sampai jam 11 pagi. Oke. Iya, benar juga ya. Terus kalau ini dok, kalau misalkan untuk orang yang udah didiagnosis ya punya gangguan irama jantung tadi, artinya apakah orang tersebut berarti nggak boleh olahraga berat atau misalkan olahraga kardio atau seperti apa dok? Kalau pasiennya ternyata baru terdiagnosis belum diterapi nggak boleh. Diobatin dulu. Ya, pasiennya sudah terdiagnosis, sudah diobati dan terkontrol tergantung derajat keparahannya. Kalau dinyatakan katakanlah sembuh atau masih ringan, itu bisa olahraga. Tapi kalau ternyata dikategorikan dia sedang atau berat, biasanya boleh olahraga tapi yang ringan saja. Olahraga tapi yang jantung itu boleh olahraga, pokoknya belakangnya pakai santai aja. Jalan santai, sepeda santai, renang santai. Ada ini nggak dok, tolak ukur heart rate maksimal gitu yang nggak boleh lewat dari situ? Ada. Kalau yang pakai smartwatch lebih enak tuh. Jadi dihitung dari 220 dikurangi umur kali 80%. 220 dikurangin umur kali 80%. Ya. Itu udah heart rate maksimal ya. Pada saat orang olahraga. Ya, baru gitu. nih. Jadi patokannya yang lari itu suka lihat kan yang orang lari tuh ada yang kolaps itu biasanya gitu. Dia mungkin nggak pernah di check up, nggak pernah diperiksa, nggak dicek juga heart rate-nya. Yang ngerasa saya sehat. Gimana tahu kita sehat kalau nggak pernah diperiksa? Dok, tapi kalau misalnya masih berhubungan dengan jantung ini dok aritmia tadi. Tadi kan ada yang olahraga, terus juga ada yang tadi karena makanan gitu Nah, tapi kalau misalnya nih dengan tadi sempat disebutkan misalnya lagi panik, lagi stres, lagi takut gitu kan. Itu ada sampai dampak ke penyakit juga nggak sih? Atau memang hanya sebatas tak ya udah aja selesai gitu kan? Kayak itu tadi ada penyebab pencetusnya, pencetus eksternalnya. Kalau pencetusnya hilang, berdebarnya juga hilang kan? Ya kalau yang kayak gitu enggak. Ada. Kayak tapi lagi sekarang, panik. Sekarang itu kan lagi heboh juga nih misalnya streamer YouTube itu kan main game horor terus itu. Itu kan rutin dok. Enggak. Nah kayak gitu gimana ya? Kalau yang seperti itu dia kan sifatnya temporary sementara dan paparannya tidak berlangsung selama bertahun-tahun gitu enggak kan. Nah, jantung itu dia memang dia punya fungsi kompensasi dan adaptasi. Jadi selama dia tidak dipapar terus-menerus, tidak terjadi terus-menerus, jantung masih bisa handle. Kalau kayak nonton main game ya nggak mungkin kan 24 jam. Ya kan 2 jam istirahat, nanti detak jantungnya hilang gitu. Gitu. Jadi ada limitnya. Tidak semerta-merta semua serta yang bikin berdebar-debar itu akan langsung bikin jadi penyakit jantung. Kan tadi saya bilang berdebar-debar itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Kalau karena berdebar-debar karena lagi takut, lagi kaget, lagi sebel, lagi emosi, itu berdebar-debar yang normal. Gitu. Intinya prinsipnya kalau keluhannya masih menetap, debar-debarnya terus-terusan nih. Padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, itu baru perlu diperiksa. Tanpa pencetus kok saya debar-debar terus gitu. Iya, benar juga ya. Dok, mungkin pertanyaan yang penting juga nih. Bisa sembuh nggak untuk kondisi aritmia? Atau dokter punya pengalaman yang bisa di-share nggak? Pasien-pasien yang pernah dikelola dengan aritmia seperti apa? Aritmia itu banyak sekali, dok. Jadi seperti tadi dibilang, selalu ada yang kategorinya ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau yang ringan rata-rata nggak diapa-apain juga ada yang sembuh sendiri. Gitu, misalnya karena dia tadi misalnya kecapean, kurang istirahat itu hilang sendiri. Tapi untuk ringan dan yang sedang, pastinya butuh pengobatan. Gitu. Jadi kalau kasus terberatnya dok? Terberatnya biasanya sih
ada yang harus sampai tindakan. Kalau aritmianya yang memang mengganggu sekali, nama tindakannya ada yang namanya ablasi, ada yang namanya EP study. Jadi kan aritmia itu adalah kerusakan atau masalah kelistrikan jantung. Nah, listriknya harus dicek dulu nih, yang errornya di mana. Kayak kalau mobil mah di jumper tuh. Nah, kita harus tahu dulu titiknya yang mana. Nah, nama tindakannya itu ablasi. Saya jadi penasaran nih sebelum kita loncat ke topik yang lain ya dok. Boleh. Dok, tadi kan kalau misalnya pakai smartwatch itu kan ada warning sistemnya, terus minum kopi ya ke-trigger lah ya. Iya. Tapi ada nggak sih warning lain yang dari tubuh secara natural? Apakah bisa tiba-tiba lemas atau pusing atau bahkan gimana gitu waktu kita mengalami ketidaknormalan ini nih? Oh, untuk khusus aritmia atau untuk semua penyakit jantung? Dulu, kalau untuk aritmia, yang pertama-tama itu pasti dia berdebar-debar. Ya, pasti berdebar-debar. Karena detak jantungnya terlalu cepat, akibatnya aliran darahnya kan jadi nggak maksimal. Aliran darah nggak maksimal, bisa ada yang lemes. Oh, iya. Aliran darahnya nggak maksimal, yang kedua bisa pusing, kelayangan. Iya, kalau aritmia kayak gitu paling sering. Lemes gitu ya. Kondisi yang ekstrimnya bisa sampai sakit dada atau kolaps. Wah. Makin serem nih. Ini kita lanjut dulu nih Bro Azhar. Boleh banget. Jadi dok, ini itu sudah disiapkan namanya cue card. Nah, jadi di dalam cue card-nya ada topik-topik kunci yang akan kita bahas sebenarnya dok. Dan pasti akan relate gitu kan. Ada 3 angka di sini. Kita mau paling atas dulu ya kali ya? Boleh. Mungkin Sama siapa? Sama saya? Ya, oke. Dulu. Sini ya. Wah, ini pasti paling banyak ini. Darah tinggi. Ini pasti paling banyak hipertensi. Jadi kalau Bro Azhar pasti pernah dengar nih orang dengan hipertensi. Hipertensi itu apa sih? Saya tahu, tapi nggak tahu. Pernah dengar tapi nggak tahu. Nah dok, boleh dijelasin Ya. nggak dok? Jelasin dulu dok. Jadi badan kita itu memiliki tekanan darah yang normal. Suka ditanya kan, kalau berobat ke dokter, Pak punya darah tinggi nggak? Nah, darah normal itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi ada yang diastol, ada yang sistol. Normalnya darah normal itu 120/80. Ketika tekanannya di atas itu bisa dikatakan dia memiliki hipertensi. Betul. Nah, jadi intinya hipertensi itu tekanan darahnya lebih tinggi dari seharusnya dok ya? Lebih tinggi dari seharusnya. Hipertensi. Kalau hipotensi di bawahnya. Gitu. Sebenarnya nyambung nggak dok dengan tadi jantung yang cepat sehingga tekanan darah tinggi gitu atau kebalikannya? Oh, secara ini tubuh kita itu memiliki yang namanya tanda-tanda vital. Tanda vital itu ada 4. Ada tekanan darah, yang kedua itu adalah heart rate, detak jantung, yang keempat itu respirasi, nafas, yang terakhir itu suhu tubuh. Itu satu kesatuan. Biasanya begitu. Kalau hipotensi, tekanan darahnya rendah kan. Biasanya karena tekanan darahnya rendah, otomatis sirkulasinya nggak bagus, detak jantungnya jadi meningkat karena untuk kompensasi kayak gitu. Pada kondisi yang ternyata misalnya shock, suhu tubuhnya juga bisa jadi turun. Jadi sebenarnya belajar jantung itu dia selalu ada benang merahnya karena satu dan yang lain berhubungan. Gitu. Nah dok, gini hipertensi. Kalau kita bicara hipertensi, mungkin kita ke arah penyebabnya dulu dok. Penyebab hipertensi itu apa dan hipertensi kan sering kita temui pasti pada usia-usia sudah cukup lanjut usia dok ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya juga nanti, apakah hipertensi bisa nih kejadian pada usia-usia muda? Trennya gimana nih sekarang? Jadi hipertensi itu terbagi menjadi 2. Ada hipertensi esensial, ada hipertensi sekunder. Esensial tuh yang penyebabnya kita tidak bisa tahu lah. Pokoknya ini orang darah tinggi aja. Kalau yang sekunder tuh dari misalnya masalah jantungnya, masalah ginjalnya, masalah kelenjar dan segala macam. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak pada usia muda terkena hipertensi? Bisa. Jadi bisa dari dua-duanya. Bisa karena memang penyebab yang belum jelas atau karena ada masalah. Cuma kalau usia muda paling sering biasanya ada masalah di ginjalnya. Jadi yang sekunder tadi itu sekunder. Kalau orang tua biasanya esensial. Gitu. Karena pembuluh darah itu pada saat kita muda dia lebih fleksibel. Cuma pas sudah tua lebih kaku. Kan pembuluh darah tuh seperti pipa ya, kayak pipa. Dia akan melebar kalau misalnya lagi rileks, dia akan menyempit kalau kita sedang olahraga. Nah, pada orang yang usianya sudah tua cenderung lebih sempit dan kaku. Makanya darahnya jadi otomatis yang udah tua rata-rata suka lebih tinggi. Gitu. Saya nggak punya darah tinggi dok. Oh dokter ngarang nih, saya nggak punya darah tinggi. Padahal ada faktor usia. Pembuluh darahnya menjadi lebih kaku. Gitu. Nah, dampak-dampaknya dok, maksudnya tadi aritmia kan banyak ya dampak-dampaknya tadi ada gitu. Tapi sebenarnya kalau dari hipertensi
Tanda-tandanya itu nanti seperti apa dok? Apakah tadi ya misalnya sama-sama lemesnya juga atau gimana dok? Hipertensi itu banyaknya asimptomatik atau tidak ada gejala. Tidak ada gejala banyaknya. Makanya banyak orang yang tidak mau berobat. Dah saya nggak ada keluhan. Itu mah alatnya salah. Kan gitu orang Indonesia gitu ya biasanya. Cuma nggak ada itu mah salah alatnya. Orang biasanya saya normal. Atau ada yang bahkan saya di daerah ngomong kakek saya mah sakti. Tensinya 200 tapi nggak ada keluhan. Iya, orang Indonesia malah jadi kebanggaan. Iya, malah bangga. Saya Orang begadang aja tadi bangga. Iya, gitu. Nah, kalau untuk keluhan pertama bisa jadi tidak ada keluhan sama sekali. Ya, kalau ada keluhannya macam-macam. Paling sering sakit kepala. Sakit kepala, disininya pegel, atau kondisi kalau misalnya sudah ada komplikasi bisa jadi ada sampai nyeri dada juga bisa kalau darah tingginya tinggi sekali, bisa sampai jadi ke stroke juga bisa. Gitu. Jadi hipertensi ini tuh banyak nih darah tinggi itu. Akar dari masalah ya sebenarnya dok ya. Nah, hipertensi sama kencing manis tuh akar dari semua masalah. Wah itu paket itu paket hemat ya. Paket serem komplit. Komplit. Dok, tadi kan disampaikan oleh dokter bahwa hipertensi pembuluh darah pada orang yang sudah lanjut usia akan jadi lebih rigid gitu ya, lebih kaku sehingga secara fisiologisnya itu akan terjadi peningkatan tekanan darah pada usia lanjut. Nah, berarti apakah semua orang usia lanjut akan mengalami hipertensi? Kalau untuk seperti itu sebenarnya kita case by case aja. Tapi secara kedokteran, secara teorinya seperti itu. Cuma kalau untuk di lapangannya tidak. Tetap kembali case by case aja. By case ya. Nggak semua orang betul, karena darah tinggi juga sama kayak tadi berdebar. Ada orang yang lagi tegang, darahnya naik. Ada orang nggak punya uang, tekanan darahnya naik. Habis putus tekanan darahnya naik. Jadi banyak sekali penyebab eksternalnya. Jadi untuk sampai dibilang darah tinggi itu pengukurannya harus tidak boleh sekali, minimal 3 kali. Gitu. Jadi kalau mau kita bilang nih darah tinggi nih, dicek dulu nih sampai berapa kali sampai benar-benar oke nih orang benar gitu. Berarti nggak satu kali pemeriksaan kemudian didiagnosis. Betul. Tapi ada yang menarik nih Bro Azhar. Ada yang namanya white coat hypertension. Betul. Jadi dia tekanan darahnya naik pada saat ngelihat tenaga kesehatan, dokter perawat naik dia. Nah kalau itu gimana tuh dok? Nah kalau untuk white coat hypertension seperti tadi dokter bilang, dia di rumah tensinya bagus terus. Pas ketemu dokter 180, 190. Kalau paling bagus caranya adalah di ambulatory blood pressure monitoring. Ada nama alatnya ABPM. Di rumah ya berarti ya? Dicek di rumah gitu. Kalau di rumahnya ternyata bagus, pas ketemu dokter tinggi, kemungkinan dia white coat hypertension. Gitu. Hipertensi jas putih. Tapi ada kebalikannya, namanya mass hypertension. Di rumah dia tinggi terus, ketemu dokter bagus. Oh gitu? Ada yang kayak gitu kebalikannya. Dokternya cantik mungkin. Ada kebalikannya, mass hypertension. Itu kenapa itu berarti? Itu sama kayak gitu juga. Itu lebih ke hormonal aja ya. Gitu. Makanya harus makanya deteksi darah tinggi itu gampang-gampang susah. Di rumah dok saya pusing apa gitu. Berobatlah dia ke dokter, dicek bagus Bu. Balik lagi ke rumah, dok saya tinggi. Balik lagi ke dokter, bagus Bu. Terus aja gitu muter-muter. Kemungkinan dia mass hypertension. Dan itu lumrah terjadi? Lumrah terjadi. Mass hypertension, white coat hypertension, lumrah terjadi. Perempuan biasanya. Ketemu dokternya laki-laki. Iya, itu kayaknya. Kalau pasien saya laki-laki biasanya lebih santai. Pada keluar nggak ada. Sakitnya aman dok. Kalau perempuan tuh, aduh kaki saya sakit. Wah ini sakit. Tadi home visit ya. Gitu. Ini saya sakit dok. Ini kepala saya pusing. Ini biang semua. Itu tergantung dokternya kayaknya. Kalau kita pusingnya itu setiap akhir bulan. Itu dompet krisis. Dompet krisis hypertension. Tapi menarik tuh. Ada namanya pemeriksaan ambulatory blood pressure monitoring. Jadi periksa di rumah ya? Di rumah. Tadi kan ini udah tidak bergejala. Ada gejalanya paling tadi pusing-pusing gitu kan ya. Kalau mau ngetes, ini saya juga penasaran tesnya apa? Apakah harus diambil darah atau gimana dok? Nah terus dampaknya tadi selain pusing, nah itu tuh seberbahaya apa sih? Soalnya kan tadi salah satu yang vital juga kan ini. Kalau untuk pengecekan sebenarnya cukup simpel ya. Kalau untuk mengukur darah tinggi, pakai manset, tensimeter,
Yang suka dilihat kalau mungkin ke klinik, di puskesmas. Iya, cuma itu tadi, rada trikinya pengukurannya. Karena kita nggak boleh langsung, oh ini darah tinggi. Karena pengukurannya harus benar-benar nggak cuma sekali. Karena kalau cuma sekali, bisa MAS, bisa white coat hypertension. Jadi benar-benar dipastikan pengukurannya 3 kali pengukuran dan benar-benar ternyata sama hasilnya darahnya tinggi. Nah, darah tinggi komplikasinya namanya target organ damage. Karena pembuluh darah kan tersebar di seluruh tubuh. Pembuluh darah itu ketika hipertensi, dia pembuluh darahnya menyempit. Berarti aliran darah ke organ tersebut menjadi sedikit. Nah, jadi bisa kemana aja? Bisa kemana-mana. Kalau aliran darah ke otaknya sedikit, bisa jadi stroke. Aliran darah ke jantungnya sedikit, jadi penyakit jantung. Aliran darah ke ginjalnya ada masalah, bisa jadi sakit masalah ginjalnya. Ke matanya sedikit menjadi retinopati, jadi gangguan melihat, pusing segala macam. Jadi semua organ bisa kena dari darah tinggi itu. Tapi maksudnya tidak merasakan gejala dok ya? Betul, itulah makanya pentingnya medical check up rutin. Kayak Mas mungkin punya mobil atau punya motor, olinya bocor, langsung mogok nggak? Enggak. Tapi harus diperiksa kan? Iya. Mas bakal bilang, tenang aja, masih bagus. Enggak kan? Pasti langsung diperiksa. Nah gitu. Berarti itu akan menjadi bagian yang masuk di general check up tadi ya? Betul. Dok, kalau pemeriksaan pemeriksaan tekanan darah, kan kita tahu nih ada banyak peralatan yang sekarang digunakan. Tekanan darah ya? Tekanan darah, tekanan darah. Jadi ada yang udah digital kan sekarang. Nah, tingkat akurasinya nih, ini banyak juga soalnya pasien-pasien saya nanya ke saya, kok kalau diperiksain manual dengan penggunaan yang digital ada perbedaan. Sebenarnya akurat yang mana nih dok? Kalau dari ilmu yang saya pelajari lebih akurat yang manual. Lebih manual. Tapi sekarang yang beredar juga bukan berarti salah. Intinya yang beredar itu kalau sudah SNI dan sudah terkalibrasi bisa dipakai. Tapi memang dari ininya ya suka ada selisih lah sekitar 10 sampai dengan 20 mmHg. Jadi memang ada sedikit perbedaan di situ. Nah, khusus untuk orang awam yang punya alat digital tensi sendiri di rumah, bukan berarti alat itu menjadi dasar untuk diberikan pengobatan. Contoh, tensi sendiri 140, darah tinggi, beli sendiri obatnya enggak. Jadi hanya untuk warningnya saja, lalu dicekkan ke dokter. Nanti dokter yang memastikan. Gitu. Tapi menurut dokter sendiri, dok, tadi ya dengan akses kita sekarang nih smartwatch sudah ada fitur itu, alat medis yang digital itu sudah gampang didapatkan gitu. Itu kan nambah bikin parno ya, maksudnya saya sendiri aja udah mengalami itu waktu tiba-tiba ini heart rate saya kenapa di jam tangan 3 hari tinggi terus gitu kan dok. Nah, apakah memang harus menunggu general check up dulu baru kita harus konsul ke dokter, atau bahkan ada kalau bahasanya dokter adalah ada red flag-nya nih di mana kita harus segera ke dokter, nggak boleh ditunda-tunda lagi dok. Jadi kalau untuk yang namanya teknologi sebenarnya dia dua sisi. Satu sisi mungkin kayak Mas Azhar bikin jadi parno, tapi satu sisi itu mempermudah. Kayak contoh pasien-pasien saya bilang ada yang tertolong karena ketahuan dari smartwatch-nya. Padahal dia awalnya ngerasa saya nggak ada masalah gitu. Jadi Mas sebenarnya kalau untuk periksa atau enggak dikembalikan lagi case by case, dikembalikan lagi ke pasiennya. Ketika dia ada keluhan menetap dan mengganggu, jangan dianggap remeh. Gitu. Kalau misalnya dia pusing, ternyata hilang, lah. Tapi ternyata udah pusingnya 3 hari, seminggu, masa didiemin? Mending dicek. Gitu. Jadi harus aware sama diri kita sendiri. Mas bawa mobil, udah seminggu nih nggak enak, bakal ditungguin sampai mogok nggak? Nggak kan? Kayak begitu. Nah tadi dok, red flag-nya mungkin dok, tekanan darah berapa sehingga orang harus segera berobat? Orang kan kadang nggak punya ya tensinya di rumah. Jadi kalau misalnya udah ada keluhan, pertama harus berobat. Ada keluhan. Dari 140 ke atas, kalau pengukuran itu bisa dikasih obat. 130 masih bisa pola hidup sama makanan. Jadi kalau nggak ada alat, mungkin tadi ya sesuai dengan keluhan yang dimunculkan. Tapi kalau ada alat, tadi ya balik lagi, kalaupun obat harus konsultasi juga ke dokter ya. Gitu. Apa ya? Serem-serem tapi ya tadi harus jadi warning system kita ya malah ya. Dok, tapi penasaran nih. Pemeriksaan tekanan darah paling bagus diperiksa saat pagi, siang, apa malam? Jadi sebenarnya ada polanya. Kalau pagi-pagi cenderung lebih tinggi. Pagi-pagi cenderung lebih tinggi. Namanya morning surge namanya. Itu pasti lebih tinggi. Jadi kalau mau dicek ya sebenarnya ya lebih baik diceknya itu berkala. Jadi pagi dicek, siangnya dicek, malam dicek. Terus diambil rata-ratanya gitu? Diambil rata-ratanya. Gitu. Jadi nggak langsung. Pokoknya posisinya ketika cek tekanan darah itu kitanya lagi relax. Kitanya lagi santai, nggak rusuh.
Karena kalau misalnya kita sedang aktivitas, pembuluh darah pasti menyempit. Otomatis tekanan darah pasti meningkat. Jadi kalau mau dicek itu kitanya rileks, kitanya santai, dicek. Kalau pagi-pagi memang cenderung lebih tinggi. Jadi pagi-pagi 150, 140. Kita cek siang 120. Sampai 120, kemungkinan 120 yang benar. Oh. Gitu. Gimana bro? Iya, jadi banyak insight tapi Cukup jadi takut terserah, juga ya. Karena ternyata hampir yang kita rasakan bukan rasakan, yang kita lakukan tiap hari itu ada dampaknya dan kita baru tahu di podcast ini malah. Menarik, Iya, menarik sekali dok. Dok sekali lagi, satu lagi nih sebelum kita lanjut ke nomor 2 tuh udah melambai-lambai deh. Masih 2 ya? Iya masih 2. Dok, kalau misalnya hipertensi ini yang paling sering temui sama dokter ya, itu pemicunya apa sih dok? Pemicunya? Iya pemicu, apakah karena kebanyakan ngerokok, nge-vape, kopi, atau bahkan tadi begadang atau apapun ya dok? Oke, paling sering makanan. Oke. Dari makanan. Jadi kan yang namanya penyakit jantung itu multifaktorial. Jadi penyakit A penyebabnya B, nggak begitu, tapi selalu multifaktorial. Pertama, paling sering itu usia. Usia tuh udah pasti hampir bisa ada masalah di jantungnya. Ibaratnya mobil tahun lama pasti banyak masalahnya. Umur udah meningkat di atas 50 tahun pasti banyak masalahnya, paling sering masalah jantung. Jadi paling sering pertama usia, udah alamiah. Yang kedua itu dari makanan. Kalau makanan yang banyak mengandung natrium, asin. Iya, karena dia retensi. Kesukaan kita semua nih. Iya, yang enak-enak itu. Iya. Permicinan dari makanan fast food. Makanan yang tinggi lemak, jenuh, itu bisa meningkatkan darah tinggi. Yang ketiga dari pressure juga bisa, dari psikis juga bisa. Makanya orang yang banyak tuh pejabat-pejabat atau misalnya orang bos-bos, dia banyak kerjaan, pressure-nya meningkat, tekanan darahnya menjadi tinggi. Yang paket komplit itu udah di pressure ya. Terus untuk pelariannya adalah makan makanan yang nggak sehat kayak tadi. Komplit. Iya, paket komplit tuh ya. Berarti tips menghindari hipertensi kebalikan dari itu ya, dari dok ya. Dari sisi makanan, mungkin olahraga juga pengaruh juga. Olahraga juga bisa pengaruh. Cuma dikembalikan lagi ke tiap-tiap orang olahraga. Luar biasa, ini makin seru nih dok. Tapi sayang sekali ini harus lanjut kedua nih. Siapa tahu nanti teman-teman cocok sama topik yang sebelumnya, ada sesi lanjutannya nih dok. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ini, serangan jantung. Dok. Ini kayaknya lagi heboh juga nih. Ya, lagi boleh. Dok, sebelum ke apa-apanya nih, boleh nggak dok dijelaskan serangan jantung itu apa sih dok? Oke, jadi bedain dulu, ada yang namanya penyakit jantung, ada yang namanya serangan jantung. Kalau penyakit jantung itu kita melihat adanya masalah atau kondisi di jantung. Penyebabnya macam-macam. Bisa pompa jantungnya, bisa pembuluh darahnya, bisa darahnya, bisa otot jantungnya. Jadi banyak. Atau bisa ada yang jantung bawaan. Itu namanya semuanya penyakit jantung. Nah kalau serangan jantung itu biasanya lazim digunakan untuk yang namanya penyakit jantung koroner. Atau yang ada masalah di pembuluh darah koronernya. Ya, jadi pembuluh darah di jantung itu mengalami sumbatan secara tiba-tiba. Mengakibatkan aliran darahnya tertutup. Secara tiba-tiba aliran darahnya jadi nggak ada, bisa ngakibatin serangan jantung. Bayang bro. Iya. Jadi di pembuluh darahnya jantung ada sumbatan. Ada sumbatan. Ini sejujurnya sesi yang paling serem nih buat saya. Pokoknya kalau ngundangnya dokter jantung akan parno semuanya. Wajib di sini ya. Dok, tadi ada sebutan secara tiba-tiba pasokan darahnya. Iya. Nah, itu tiba-tiba itu apa? Apakah tersumbat sesuatu? Nah, sesuatu ini apa itu? Oke. Jadi bayangin nih pembuluh darah tuh kayak pipa. Ya, pipa atau kayak selang deh. Dalamnya kan kosong begini kan. Nah, yang kosong ini nanti bisa tertutup secara tiba-tiba. Penutupnya namanya plak. Nah, plak itu adalah terdiri dari berbagai macam, cuma paling banyak dari kalau kita makan makanan yang kolesterol, tinggi lemak, yang tadi saya bilang tadi ya. Nanti pembuluh darah yang asalnya gini kosong, lama-lama ada sumbatan 5%, 10%, 50% itu dari makanan. Ya, dari makanan, dari ngerokok. Ya, dari nge-vape. Iya, itu nanti lagi tuh. dikit lagi tuh. Gitu. Jadi mas-mas misalnya nih ada yang ngerokok
mungkin nggak ada keluhan karena masih 5% sumbatannya. Nanti 20 tahun lagi jadi 50, jadi 70. Nah, sumbatannya di pinggir-pinggirnya kan. Nah, nanti pas umurnya sudah di atas 40, 50, si plaknya itu bisa ruptur, bisa hancur, nutup, jadilah serangan jantung. Nah, itu tabungan jadi ya dok ya. Jadi kayak nabung. Kayak nabung. Lotre itu namanya. Nah, gitu. Kalau tabung kan ujungnya baik ya. Iya. Kalau lotre kan belum tentu baik ya. Iya. Oke. Jadi mending nabungnya nanti yang lain aja deposito aja. yang sering gini, kalau saya bilang jangan ngerokok. Kakek saya 80 tahun ngerokok sehat. Betul, ya kan? betul. Tapi om saya nggak ngerokok 40 tahun pasang ring. Nah, kayak gitu biasanya seringnya kayak gitu tuh. Nah, tapi itu menarik juga dok. Iya. Alasannya kenapa tuh? Kok ada orang yang apalagi orang-orang yang dulu-dulu ini dok ya? Iya. Karena saya juga ada beberapa mungkin dari mulai teman-teman kakek saya yang rokok berat, tapi umurnya cukup panjang dan bahkan nggak terkena gitu serangan jantung. Meninggalnya bukan karena itu. Iya. Jadi balik lagi, jantung itu multifaktorial. Kalau ini saya jabarin aja ya. Serangan jantung atau penyakit jantung koroner itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama usia. Kalau sekarang karena makanannya segala macam ya, di atas 45 tahun udah masuk ke dalam resiko terkena serangan jantung. Kalau dulu 55, dulu cowok 55, cewek 65. Sekarang mundur 10 tahun. Cowok 45, cewek 55. Jadi cewek alhamdulillahnya lebih tinggi. Tapi tetap aja mundur juga dari sebelumnya ya. Oke, udah mundur 10 tahun tuh pergeserannya. Nah, terus yang kedua itu faktor keturunan. Ya, jadi kalau yang bapaknya, ayahnya, ibunya punya jantung, bisa menurun ke anaknya, lebih tinggi tingkatnya. Yang ketiga, kalau punya darah tinggi yang tadi dibahas. Yang keempat, kalau punya kencing manis. Yang kelima, punya kolesterol tinggi atau sedentary lifestyle. Nggak suka olahraga, rebahan terus gitu. Terus kalau ngerokok. Wah. Iya. Jadi semuanya ditabung. Nanti jadinya 5-10 tahun lagi. Tapi kakek saya tuh beda sih, bukan kakek saya sih. Iya. Dia benci sama rokok. Dia ngerokok tapi benci sama rokok. Saking saya sebelnya sama pabrik rokok, saya bakarin satu-satu. Betul. Saking keselnya dia. Apa nih dok gejala dari orang yang mengalami serangan jantung? Oh iya, ini wajib hafal ya, pokoknya ada di sini semuanya ya. Jadi kalau ada keluhan ini bawa ke dokter. Ya, jangan dikasih kayu putih. Sambil ditepuk-tepuk. Jangan dikasih kayu putih, tepok-tepok, kasih air hangat. Aduh, saya udah sering banget nih. Pasien saya paling muda umurnya 25 tahun, pasang ring 4. Wah, iya. 25 loh. Stres apa dia dibandingkan Dia ngerokok sehari 2 bungkus dari SMP. Wah tuh ya, hati-hati ya. Umur berapa tadi dok? 25 tahun. 25. Ayo barangkali ada yang mau bikin rekor lebih muda di sini. Siapa tahu ada yang mau coba mematahkan. 25 tahun. 25 tahun. Pasang ring 4. Dan yang ketiga adalah, wah ini tentang gagal jantung. Ternyata yang gagal bukan perasaan saja, bisa gagal jantung juga dok. Dok, boleh nggak dok sebelum kita lanjut ya, kan kasih intro lah, apa sih gagal jantung itu dok?